Baik, kembali lagi dengan saya Mas Augi di podcast kita semua. Jadi kanalnya informasi Cakung Barat dan sekitar. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita didampingin ya dengan talent-talent yang luar biasa tentunya. Ada dari tokoh pemuda, yang satu lagi teman kita dari psikologi. Adapun yang kita akan bahas di sini ini mungkin lanjutan dari part yang kemarin, Ustadz, yang kenakalan remaja. Oke. Dan apa tindakan preventif dari influencer gitu kan, dari para tokoh-tokoh ini untuk ngebangun nih fondasi di kalangan anak-anak remaja. Baik, untuk itu kita akan memperkenalkan talent-talent kita ini satu ini. Mungkin bakal ada tanya jawab juga dari saya mengenai lingkungan dan karakteristik daripada anak-anak muda di wilayah. Tentunya bisa diterapkan di wilayah manapun gitu. Baik, mungkin dari sebelah kanan dulu kali ini, memperkenalkan diri. Silakan Ustaz. Kurang bener. Frankie. Frankie. Oke. Itu nama aslinya? Nggak apa-apa, nama Frankie. Baik. Nama Frankie. Asal mana Mas? Jawa Timur. Baik. Selanjutnya dari Ustadz yang sebelah kiri ini mungkin udah nggak asing lagi di wilayah Cakung Barat. Kenalan juga nih? Ya. Ya. Saya Muhammad Asaukani, kelahiran sini. Ya, Cakung Barat. Cakung Barat, BA, Betawi asli. Baik Ustadz, apa namanya, mungkin kita udah sering ya bahas tentang perilaku anak muda. Yang namanya anak muda kan kadang ya kita nggak bisa larang. Semakin dilarang semakin jadi. Ya tentunya kita juga pernah melewati masa-masa itu kan. Kayak sesuatu hal yang dilarang mungkin di hasratnya itu malah terbendung gitu. Malah jadi kedepannya dia bakal ngelakuin yang orang lain lakukan. Tentunya apa yang dia lihat daripada dia yang suka ini kadang ya diterapin. Kayak dia ada karakter yang disuka tentang kartun atau apa. Nah, itu dia bakal jadi seperti itu. Nah, kadang menurut pandangan Bang Frankie nih, gimana sih kayak anak muda ini memang masanya labil atau memang kayak gimana gitu? Kadang muka dua saya bilang. Ini depan kita baik nih. Di belakang bablas. Apalagi nggak bisa dipantau gitu kan. Kayak kita kan 1x24 jam nggak sama mereka. Apalagi yang orang tuanya aja yang udah jelas bareng-bareng sama dia, tinggal bareng, makan. Itu sampai orang tua nggak tahu kalau anaknya bandel. Nah, menurut Mas Frankie nih, ya kan, kan udah sering tuh kan teman karyawan atau bagaimana yang tukang bohong segala macam. Nah, gimana menurut pandangan Mas Frankie ini tentang anak muda? Apakah kita harus keras atau bagaimana Mas Frankie? Sebelumnya kita pahami dulu remaja itu kalau dari sisi pendidikan saya basisnya psikologi ya. Jadi sebenarnya ada dua cara untuk melihat kenapa anak muda itu katakanlah dia melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan rasional. Istilahnya nggak memikirkan apa dampak. Ya. Jadi anak muda itu kan cenderung impulsif itu emosional. Jadi kayak dia hanya mementingkan hasratnya saja. Jadi otaknya itu belum dipakai. Nah, dari sisi psikologi atau
istilahnya itu biopsikologi. Itu anak muda itu otaknya belum berkembang. Jadi memang dari segi fisik, dari segi biologisnya dia belum dikaruniai sebuah otak yang sempurna seperti otak-otaknya manusia-manusia dewasa. Yang pada umumnya itu otak remaja itu kan otak itu dari kecil yang berkembang kan tengah dulu. Iya. Tengah dulu, tengah itu bagian emosi. Jadi anak kecil sampai dia umur remaja, umur sekitar 17-18 itu dia perilakunya itu masih berdasarkan emosinya, masih berdasarkan keinginannya. Saya pengen begini sih, saya begini gitu. Nah, kalau sudah mulai menginjak masa dewasa umur 18 sampai 22 itu otak yang paling terakhir berkembang itu otak depan. Otak depan itu untuk reasoning, untuk berpikir abstrak, untuk berpikir canggih lah seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami itu dulu. Jadi nggak selamanya anak nakal itu memang dia sifatnya nakal gitu. Mungkin anak remaja itu dia nakal ya kita sebagai orang dewasa kita harus bisa memahami jadi preventifnya itu mungkin bisa jadi dari sisi emosionalnya juga. Jadi kita tidak bisa melulu biasanya kan anak-anak muda itu biasanya sudah tahu kan, misalnya kamu kalau ngebut di jalan kamu bakal kecelakaan. Tapi mereka belum berpikir secara rasional, secara yang matang. Jadi yang mereka pikirkan itu ketika ngebut itu kan mereka cari sensasi misalnya gitu. Jadi yang lebih dipikirkan mereka itu adalah saya melampiaskan hasrat, saya ingin ngebut di jalan istilahnya mau show up ya? Iya, makanya gitu. Mau show up lah ya. Saya bisa gini, saya bisa gini ya, gimana. Nah, itu karena kecenderungan anak remaja itu yaitu impulsif. Dia bertindak sesuai dengan apa yang mereka rasakan, emosional mereka ingin bertindak apa mereka lakukan itu, mereka lampiaskan itu. Tapi beda dengan orang dewasa. Orang dewasa kan kita sudah, karena otak kita sudah matang, otak depan kita yang untuk berpikir abstrak, berpikir canggih, berpikir kritis itu sudah ada. Jadi kita bawaannya ya kalau mau melakukan sesuatu itu kita bisa berpikir dulu, kita mau begini nanti akibatnya apa. Jadi kita bisa melakukan istilahnya prevensi terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi tidak harus ada orang lain yang harus membuat kita untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, tapi kita sudah bisa berpikir sendiri, kalau saya begini saya akan jadi begini, seperti itu. Itu dari sisi biologisnya seperti itu. Jadi poinnya adalah jadi anak nakal belum tentu dia nakal. Belum tentu dia nakal. Mungkin dari sisi mungkin otaknya ada perkembangannya lambat, itu juga nanti kan ada salah satunya. Makanya penting bagi anak-anak kecil itu untuk yaitu makan makanan yang bernutrisi tinggi ya. Jadi biar agar kondisi fisiknya cepat tumbuh. Jadi semakin dia dewasa, dia juga akan semakin dewasa juga umurnya. Jadi umur itu kan ada umur mental, ada umur kronologis. Umur kronologis itu umur 22 tahun, 30 tahun, itu umur kronologis. Tapi kalau umur mental kan ada kan umur yang 30 tahun tapi mentalnya dia masih remaja, mentalnya masih. Nah, itu mungkin ada sisi kalau dari sisi biologisnya ada sisi perlambatan dari sana. Mungkin ya waktu kecil makanannya nggak begitu baik atau gimana lah. Kurang nutrisi gitu. Kurang gizi ya. Kurang gizi. Baik. Kalau untuk pendapat dari tokoh pemuda nih kayak Ustadz Syaukani nih, menimbang kan tadi mungkin kita udah bahas tentang internal ya. Sebenarnya itu internal daripada manusia itu sendiri, dari anak-anak. Apalagi perubahan yang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa itu kan tengah-tengah dia di remaja. Nah, itu masih banyak masih mencari jati diri lah. Dia mau kemana gitu. Nah,
sebagai tokoh nih, apa namanya, untuk melihat dari segi nilai-nilai moral tentunya. Di sini ya memang nggak jauh-jauh dari ajaran agama tentu. Mungkin karena jauh dari ngaji atau pendekatan secara apalah dari orang tua atau guru-gurunya. Mungkin Ustadz bisa jelasin nih, apa tindakan ke depan nih, kayak dia, apalagi rata-rata kan orang yang sering bermasalah itu mungkin dari internal rumah nih, biasanya dari kesehariannya mungkin, apa memang dari orang tua, apalagi orang tua sekarang ini mungkin. Ustaz, kalau boleh tahu ya, saya jarang dengar orang tua ini marah ketika suruh anaknya mengaji. Sekarang nih, kalau zaman saya tahun 90 itu kita benar-benar dihajar bisa-bisa. Makanya saya ngeliat tingkah laku remaja sekarang, ketika apa nggak sholat depan orang tua, nggak mengaji, itu biasa aja, fine-fine aja. Nah, apakah ini udah bukti kemerosotan, Ustaz? Silakan Ustaz, ada tanggapannya. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi ya, kita mengaca dari masa kecil kita kan. Kalau kita kan emang digembleng dengan secara keras oleh orang tua kita gitu kan. Dan lagi pula orang tua kita juga mungkin secara pemikiran konservatif lah, tradisionalis, terlalu kolot gitu loh, karena mengikuti ulama-ulama begitu gitu kan. Kalau semisal dia nggak sholat digebuk gitu kan, lu nggak sholat gue gebuk, lu nggak ngaji gue gebuk gitu kan. Tujuannya apa? Mungkin digebuk biar setannya kabur gitu kan. Nggak tahu setan yang mana digebuk gitu kan. Ini menurut saya pribadi, sebetulnya setiap orang tua itu punya apa ya, punya cara tersendiri buat apa, mendidik anaknya gitu ya. Terkadang ada yang dengan cara yang keras, dengan bentakan-bentakan gitu kan. Ada juga yang secara lembut gitu kan. Nah, dari setiap itu juga punya sisi negatif dan positifnya menurut saya. Seketika atau anak semisal dididik dengan cara yang keras, maaf kayak dibentak gitu kan, atau dipukul gitu kan, nah, kita nggak tahu, mungkin ada beberapa mentalnya yang rusak atau apa gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Sehingga ketika dia melakukan ini loh, kayak orang semisal jangan begini gitu, jangan lakukan ini gitu kan, kalau enggak kamu saya pukul gitu kan. Nah itu jadi apa ya, jadi kayak tertanam dalam dirinya, wah ini kalau gue begini dipukul gitu kan. Akhirnya orang-orang yang merasa, anak-anak yang merasa dia itu di rumah dia takut karena ancaman orang tua, akhirnya dia mencari kebebasan di luar gitu loh. Nah terus yang kedua, dan ketika anak-anak itu dididik dengan cara yang halus gitu kan, ya sebenarnya ada positifnya juga, negatifnya juga ada gitu. Menurut saya positifnya ya mungkin tuh anak ya baik-baik aja, fan-fan aja gitu kan, nggak ada yang rusak lah mentalnya, nggak ada yang trauma akibat dimarah-marahin. Nah ketika dia berhadapan dengan apa hal-hal yang sekiranya itu apa ya, berat buat dia tuh, jadi nggak siap gitu loh mentalnya tuh. Ini kayak ngomongin diri sendiri ya. Hah? Kayak ngebaca pribadi dulu ya. Iya gitu, jadi kayak nggak siap gitu. Jadi ketika tuh orang dididik secara halus nggak siap gitu, ketika menghadapi masalah-masalah yang bergejolak besar dalam kehidupannya gitu. Ustaz, kalau dari segi agama gitu, ada nggak sih yang membahas tentang perilaku anak di baik apa namanya hadisnya atau apa? Sebenarnya kalau masalah agama, apakah Rasulullah mendidik anaknya seperti apa kan? Mungkin Ustaz bisa ngejelasin gitu. Ya. Itu ada di kitab Adabul Alim Muta'alim, dijelasin bahwasanya ya, entah tuh saya lupa itu perkataan hadis atau qaul ulama ya, kayaknya sih hadis itu. Jadi ada namanya gini loh, orang tua memang dia punya hak untuk mendidik anaknya, dan anak juga punya hak terhadap orang tuanya. Contoh semisal haknya anak nih, dia harus minta nama yang bagus, ya kan? Kedua, minta pendidikan yang bagus, itu hak anak. Yang ketiga, termasuk susunya juga harus bagus, ASI, itu hak anak. Jadi hak boleh menuntut gitu anak. Jadi sebagai orang tua ya
secara agama nih ya, kita harus mendidik dia dengan cara apa? Memberikan nama yang bagus, yang bagus, yang baik gitu kan. Bagus. Karena emang nama ya doa, ya kan. Terus juga secara pendidikan, kita harus memberikan fasilitas yang terbaik buat anak kita gitu kan. Terus secara pendekatan, secara ASI tadi gitu kan, ya udah jelas gitu. Maksudnya ASI ini kan mempengaruhi daripada seorang ibu. Berarti dalam arti ASI ini mendapatkan rezeki yang halal gitu. Rezeki yang halal. Pendapatannya. Iya, karena gini, dalam agama itu kan kita berkaca pada Imam Syafi'i gitu. Ya. Imam Syafi'i bagaimana dia dididik menjadi seorang anak yang tahulah sendirilah kan, Imam Syafi'i kan. Beliau itu ketika waktu mukim sama orang tuanya dibawain makanan dari rumah. Gitu. Karena apa? Menghindari hal-hal yang haram dan subhat. Sebab ketika makanan yang nggak benar masuk ke dalam diri kan menjadi apa? Daging. Dan bisa merubah sifat perilaku gitu. Benar. Itu sampai dijaga seperti itu. Jadi emang benar-benar harus dijaga. Mulai dari segi makanan benar secara psikolog. Terus dari segi perhatian juga harus benar. Gitu. Karena orang Betawi ngomong, lu setua-tuanya lu jadi laki, lu tetap anak. Gitu. Buktinya ya saya meskipun udah berkeluarga tetap bapak ya masih sering nasihatin gitu. Lu kudu bener jadi laki gitu kan. Begini-begini tiap hari tuh saya di chat gitu. Harus sering ada nasihat gitu. Karena saya melihatnya gini, Tat. Kenapa kok anak-anak betahnya di luar? Ya kan? Lebih senang bergaul di luar sehingga mendapatkan apa? Apa sih pengalaman yang sekiranya tuh negatif. Ya karena antara anak dengan apa namanya? Orang tua nggak ada kedekatan emosional. Tapi lebih dekat ke finansial. Percaya dah. Berarti nggak ada komunikasi yang bagus. Gitu. Jadi anak-anak kenapa kok betah di luar gitu? Udah nih gue kasih duit, sono pergi. Mau ngapain kek? Nggak ada apa? Tektok timbal balik antara anak orang tua. Nggak ada ruang buat dia curhat gitu. Lu mau apa sih tong? Ayo ngomong gitu. Baiknya bagaimana ngomong gitu. Nggak ada ruang diskusi dalam keluarga sendiri gitu. Itu bagi saya salah satu faktornya kayak gitu. Salah satu faktor ya. Mungkin kita bahas tadi masih di lingkaran internal sih. Internal. Belum ke eksternal. Masih pada dari hatinya dia sendiri tuh anak gitu kan. Kadang ya boleh dibilang teori karet nih. Teori balon. Dipencet di sini mentalnya ke mana tahu. Kita nggak tahu sampai kapan gitu. Sampai saya pernah bilang ini cuma ada dua solusinya. Berhenti apa mati. Apa diberhentikan sama Tuhan gitu kan. Nah, terus nih ngomong tentang psikolog nih. Kadang kan anak ini mau cerita ke orang tua ini kan takut. Dia menganggap orang tua ini sakral sebenarnya. Tapi karena dia menganggap itu semua jadi ya memang kurangnya komunikasi. Kadang orang tua juga langsung ngejudge anak itu yang ngapain sih lo gitu kan. Ngapain sih lo? Ya saya pernah di masa itu gitu. Bete. Nah menurut pandangan Ustadz nih, ketika tidak terjadinya hubungan yang harmonis di keluarga, ada nggak sih solusi anak ini buat apa lebih proses pendekatan sama orang tua tentu di internal. Ini kadang berat nih, Ustadz. Anak ini cenderung, aduh udah deh daripada gue ngobrol sama keluarga gitu kan, mending gue ngomong sama temen ya. Akhirnya apa terjerumus yang tadi Ustadz bilang, terjerumus ngikut-ngikut yang istilahnya yang tadi Ustadz sampaikan secara psikologi bahwa anak ini apa namanya karena otaknya belum penuh ya kan, jadi belum melihat dampak yang di belakangnya gitu yang bakal. Nah solusi daripada itu biar orang tua pendekatan pada proses orang tua ini dengan anak ini bagaimana? Berarti ini berkaitan dengan hubungan antar manusia ya, emosional. Hubungan kalau dari sisi psikologi berdasarkan pengalaman saya belajar tentang psikologi, hubungan terbaik antar dua manusia itu sebenarnya
adalah hubungan pertemanan. Dan hubungan pertemanan itu sebenarnya bisa diterapkan dalam kondisi apapun. Entah itu kamu sebagai orang tua, entah itu kamu sebagai guru, entah itu sebagai suami, entah itu sebagai istri, entah itu sebagai anak dan orang tua. Jadi kenapa anak itu lebih suka bercerita kepada teman-temannya daripada orang-orang tuanya? Lebih suka main di luar daripada main di dalam. Iya. Iya benar. Nah, itu karena ya itu orang tua mendidiknya dia, cara menasihatinya dia sebagai orang tua, bukan sebagai friend, bukan sebagai temannya, teman hidupnya, bukan seperti itu. Jadi kalau anggapan saya sebagai orang tua, kamu sebagai anak, nah sebagai anak kamu harus menurut sama orang tua, maka itu kan ada kayak semacam pressure padanya. Dan kita sebagai manusia pasti nggak suka kan di pressure, di pressure. Entah itu dalam bentuk apapun, meskipun itu adalah mungkin dalam agama kita menyebutnya adalah anak yang harus berbakti pada orang tua adalah kewajiban. Nah, tapi sebagai orang tua kita juga, apalagi orang tua zaman sekarang, kita juga harus berpikir bahwa oh inilah anak juga punya hak seperti yang disampaikan oleh Abang Saukani tadi. Seperti itu. Jadi cara yang terbaik kita harus mendidik dari awal dari anak bahwa anak itu besok akan menjadi manusia dewasa. Jadi kalau kita sudah berpikiran seperti itu, maka kita harus bisa mengukur atau memposisikan diri kita sebagai kalau dia besok jadi manusia dewasa, maka kita harus kalau manusia dewasa itu kan ya kita tahu lah kalau kita ngomonginnya baik-baik, nggak pakai marah-marah, gitu. Kita ngomongnya bisa sebagai mengkontrol ya. Iya, bisa mengontrol. Jadi itu harus dididik secara harus dikondisikan dari sejak kecil gitu. Jadi ini kalau dari psikologi, karena psikologi itu teori-teorinya orang barat. Jadi orang-orang barat itu sebenarnya sudah menerapkan hal itu. Jadi anak kecil itu dia orang tuanya mendidik anaknya itu dia sebagai temannya. Jadi anak ini sebagai teman saya, bukan sebagai anak saya. Jadi sebagai teman saya ketika saya menasihati. Jadi enggak, kalau sesama teman kita kan enggak ada semacam ada dinding kayak pembatas enggak ada pembatas. Kita bisa fair-fair aja. Kita menasihatinya itu bukan kamu harus, tapi ya sebaiknya kayak gitu. Kalau sesama teman kan seperti itu. Jadi itu mungkin yang membuat yaitu anak-anak itu lebih suka main sama teman-temannya, mungkin budaya kita sendiri juga seperti itu kan. Budaya kita hidup di lingkungan Indonesia, hidup di lingkungan timur yang penuh dengan norma-norma agama, norma-norma budaya, bahwa seorang anak harus patuh dengan orang tuanya ya. Dan orang tua pun juga merasa harus dipatuhi lah itu adalah sesuatu yang. Jadi ini kita bahas sebenarnya hak dan kewajiban. Iya, dan kewajiban. Sebenarnya kalau kita semua berpikirnya semua orang itu punya hak, nggak peduli itu anak, nggak peduli istri. Sama istri pun sebenarnya bukan bentuk komunikasinya bukan suami dan istri, bentuk komunikasinya adalah teman hidup. Jadi nggak ada pressure nanti kalau kita memandangnya bahwa kamu adalah teman saya gitu. Bukan kamu adalah istri saya, kamu adalah anak saya gitu. Nah, itu nanti kalau kita bisa memposisikan kita sebagai cara pandang kita sebagai melihat semua manusia itu sebagai teman, entah itu keluarga, saudara apa, itu nanti enak jadi nggak ada pressure di antara kita. Kamu yang penting kita sebagai orang tua tetap memberikan arahan. Misalnya kalau yang harus kita jaga jaraknya adalah kalau memang anak itu mau melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, seperti itu. Kalau sifatnya masih kesalahan. Jadi yang baik itu misalnya kita kan tahu, anak kan misalnya belum tahu nih, anak kecil belum tahu api itu panas gitu, ya kan. Selama anak itu belum pernah menyentuh api, dia akan penasaran, api masa panas sih gitu. Dia hanya tahu bahwa orang tuanya kamu jangan main api, itu nanti kamu bisa kebakar tangannya atau gimana. Baik. Nah, yang baik itu dia belajar
belajar dari pengalaman. Misalnya, oh ya udah, kalau kamu sudah menasihatkan api itu panas, jangan main dengan api, misalnya seperti itu. Nah, kalau dia tetap bandel main api, akhirnya kan dia misalnya tangannya kebakar atau kulitnya kebakar, itu kan dia akan merasakan sendirilah. Anak itu justru akan belajar banyak dari berdasarkan pengalamannya mereka sendiri. Ya. Jadi itu kan yang saya contohkan tadi, misalnya api itu panas, jadi itu kan nggak ada. Kalau misalnya orang-orang tua kita misalnya jangan main api, terus di apalah pokoknya dibentak apa, nah itu anak itu nanti akan hasratnya itu akan terpendam, dan ketika hasratnya terpendam tidak terlampiaskan, mungkin suatu saat nanti dia akan berubah menjadi hasrat-hasrat yang lain. Jadi apa yang mereka tidak lampiaskan di masa dulu akan terlampiaskan dalam bentuk hal lain di masa-masa depan. Ternyata dampaknya luar biasa. Jangan terlalu ngepres anak gitu ya. Berarti antara ini hubungan internal antara komunikasi sih sebenarnya. Komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, pernah nggak sih Ustadz nih melihat suatu fenomena ya kan, sampai seperti anak ngebunuh orang tua, sampai padahal kalau boleh dibilang gitu, ini anak pendiam, tapi tiba-tiba jadi killer gitu ya, jadi psikopat gitu, punya sifat pendendam. Kasus di Amerika apa yang penembakan Ya, itu kan, gitu. itu kan yang ditembak mantan guru TK-nya kan, mantan guru kindergarten itu. Nah, dia ketika sudah SMA datang ke sekolahan yang lama terus tembakin. Ini fenomena yang cukup mencengangkan. Semoga nggak terjadi di lingkungan kita gitu kan. Kayak apa? Tapi rata-rata orang yang memiliki kesalahan di lingkungan itu rata-rata beliau yang memang satu ditinggal orang tuanya, ibunya. Terus yang kedua dari segi faktor ekonomi itu memang sangat luar biasa ya. Kadang menjadi problem itu ketika kurangnya pendidikan daripada orang tua. Itu luar biasa terjadi. Jadi keseimbangan di lingkungan ini kurang, di keluarga pun kurang. Makanya memang mungkin yang diajarkan orang tua dulu kan ngaji, gitu kan. Ngaji, deketin itu para orang alim, para alim ulama, tentunya dia. Nih, sebagai tokoh pemuda gitu, Ustadz ini ada nggak sih cara pendekatan gitu kan, pendekatan secara religius buat anak-anak muda, terutama yang memang ya latar belakangnya ya satu, dia mau ngaji gitu kan, alasannya 1000 alasan itu. Alasannya satu ya, nggak punya uang bang, orang tua buat nganterin anaknya ngaji. Mungkin kalau sekolah, kalau di DKI Jakarta bohong kalau dia nggak bisa sekolah, karena memang peluang beasiswa KJP itu ada. Tapi kalau ngaji ini kan kadang ya itu ada aja alasannya gitu kan. Nah Ustadz nih, mungkin ini juga bentuk daripada tanggung jawab Ustadz gitu nanti ke depan, ya mungkin ya berat amat. Ya, iya, itu udah tanggung jawab orang yang berilmu kan, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan beragama. Itu kalau di Jawa mungkin di luar Lombok ya mangku bumi gitu kan, berat tuh bumi di pangku. Nah, ada nggak sih tindakan preventif Ustadz nih, seperti proses pendekatan dulu ke anak muda, apalagi nilai-nilai religinya, mohon maaf agak kurang sekarang nih,
Apalagi kalau boleh dites. Kalau dulu kan saya dites ini ngaji. Dulu ngaji nih. Itu guru megang sapu. Jadi pada saat ngaji Al-Quran, tajwidnya salah digetok gitu. Nah, apalagi sekarang nih. Kalau guru pleasure anak, apalagi sampai fisik, lari lagi hukum. Ini jadi beda banget dulu sama sekarang. Nah, ada nggak tindakan preventif Ustadz ini untuk proses pendekatan ke pemuda agar lebih back to Allah? Apalagi lu beragama gitu kan, apalagi kita mayoritas di sini Muslim. Ya udah, ada nggak sih cara Ustadz ini untuk apa namanya? Kalau bisa mengurang, kalau bisa menghapus gitu kenakalan remaja di wilayah Ustadz sendiri tentunya. Saya aja mesti nakal. Oke. Sebenarnya kita apa namanya kilas balik dari awal ya tentang Islam itu sendiri. Islam itu kan maknanya kan selamat ya. Selamat. Dan Muslim itu kan keterangannya al Muslim huwa man salim nas min lisanihi aw yadihi. Ya. Artinya seorang Muslim itu ya minimal ya merasa membuat orang di sekitar itu merasa aman dengan tindakannya ataupun dengan ucapannya. Benar. Tuh, Muslim, ya kan? Kalau memang kita nggak bisa memberikan rasa cinta, minimal jangan nyakitin, kan gitu ya. Sebenarnya, menurut saya pribadi, sekarang ini Islam digambarkan sebagai agama citra yang menakutkan. Artinya bagaimana? Ketika seorang anak ngelakuin hal yang nggak benar, lu mabok, lu masuk neraka, Ya. ya kan? Ditakut-takutin neraka. Coba dirubah konsep mindset pikirannya itu jangan neraka. Coba misal lu kalau minum khamar ntar nggak bisa dekat sama Allah. Kan beda. Neraka tuh kan gambarnya kan Jadi, orang ditusuk, narasinya itu narasinya dibangun. serem, dibangun begitu. Iya. Sekarang gini, kalau kita lihat anak muda tuh ditakut neraka apa penjara sih? Ditakut penjara sekarang. Penjara. Iya. Bener sih. Sekarang ustadz di medsos segala macam banyak kan masuk neraka ini kayak ada yang takut dakwah begitu orang sekarang. Coba dirubah mindset dakwahnya tuh cara pendekatan anak nih ya, coba semisal ayo ikut sholat gitu ke masjid gitu. Biar ngapa? Biar Allah demen sama kita gitu kan. Banyak orang ngaku cinta sama Allah, cinta Allah, belum tentu Allah cinta sama kita. Caranya bagaimana kita deketin Allah? Bagaimana caranya sholat? Jangan lu nggak sholat masuk neraka, dibakar, dipanggang, serem. Semisal ada pergaulan, jangan tawuran, lu tawuran masuk penjara ntar, gitu. Di penjara lu di dunia sengsara, di neraka lu digebukin sama malaikat. Yeah. Coba diganti dakwahnya ngomongnya. Tawuran tuh ntar bisa bikin tubuh pada rusak, gitu kan. Ntar lu kerja di susah, sekolah jadi susah, gitu. Pakai bahasa yang sekiranya tuh enak. Gitu. Karena emang bagi saya tuh cara berbicara tuh emang penting. Berarti benang merahnya di apa cara penyampaian. Cara penyampaian. Jadi emang sekarang tuh Islam sendiri emang udah bukan dari luar aja, dari luar udah jelas ya Islam dianggap teroris lah, agama yang menakutkan gitu. Yeah. Jadi jangan sampai kita Islam itu ikut-ikutan seperti itu. Coba diganti mindset dakwahnya tuh perkenalkanlah surga dan neraka gitu loh. Surga kayak apa gitu loh. Tuhan kayak apa gitu kan. Ya, ketika orang itu udah kenal oh surga begini, kita tambah lagi dakwahnya. Lu pengen masuk surga apa pengen ketemu yang punya surga? Ya. Yeah. Pasti kan pengen milih, pengen ketemu sama yang punya surga kan. Ditambah semakin ditambah di upgrade dakwahnya seperti baiknya gitu. Jangan ditakut-takutin dengan hal yang enggak gitu. Gitu. Lah sekarang zaman sekarang orang ditakut-takutin makin penasaran. Makin penasaran dia gitu. Makanya kayak di sekitar kita nih remaja-remaja gitu. Saran saya gitu, kita sebagai enggak cuma dari RT, RW atau lembaga LSM enggak, semua dari elemen masyarakat tuh harus begitu harusnya tuh. Ya, harus jangan dikit-dikit dibawa ke kantor polisi atau segala macam gitu. Ini coba kita pelan-pelan gitu. Kita omongin gitu. Ya. Pelan-pelan. Ya meskipun tuh anak kan apa ya? Baterainya enggak ketulungan gitu. Yeah. Tapi kan sekiranya tuh anak kan ada dikatakan namanya tuh
subbanul yaum rijalul ghad. Artinya pemuda masa sekarang buat penerus masa depan. Iya. Jadi ya sekiranya kalau memang dia berbuat salah, cobalah jangan pakai dengan dibawa kemana-mana. Kita amanin ini bocah, kita kasih enak. Dengan cara yang pendekatan yang lebih spiritual tapi ngenakin hati gitu. Iya. Kita bawa ke orang tuanya gitu. Jangan namanya remaja kan sempat dibilang remaja itu emosinya masih menggebu-gebu. Lebih show up ya. Mau dilihat gitu. Sebenarnya gitu. Jadi menurut saya kayak gitu. Jadi kalau untuk muasyarah pendekatan dengan para remaja ya dengan cara yang merubah cara dakwah kita gitu. Dengan cara memperkenalkan ya cinta bukan dengan ketakutan kayak gitu. Sebentar saya ingin menyambung. Sebenarnya ada kalau dilihat dari sisi psikologisnya berdasarkan apa yang saya ketahui, jadi budaya kita terutama ini orang-orang Indonesia itu kita terlalu cenderung mengatur orang tindakan-tindakan yang negatif seperti itu. Misalnya orang maling, orang jahat, orang merampok gitu kan cenderung terekspos oleh media massa daripada kita mengapresiasi hal-hal yang baik seperti itu. Nah, baik. Kalau dari sisi psikologis itu yang baik itu kita jangan terlalu memikirkan kesalahan-kesalahan misalnya anak atau orang, kesalahan anak, tapi kita cobalah kita lebih harus mengapresiasi kebaikannya. Misalnya anak ini dia suka misalnya suka sepak bola, suka naik motor atau suka bermain musik. Nah, orang tua itu kan dia kecenderungannya misalnya ketika dia main bola, sudah jam 5 enggak pulang mau maghrib. Itu kan padahal itu kan kesukaannya. Kita cenderung melihat sisi negatifnya. Kalau ini main bola terus, kalau ini main gitar terus, kalau ini main motor terus, ini nggak jadi lupa waktu ini nggak sholat, nggak apalah, belum mandi lah. Nah, seharusnya kita sebagai orang tua atau sebagai orang yang ingin merubah cara pandang kita ke sisi yang positif, kita harus bisa memanage bagaimana cara dia melampiaskan sesuatu dari segi yang positif seperti itu. Misalnya dia suka musik nih, kita khususkan. Jadi kalau kursus kan pasti ada jamnya. Kita alokasikan waktunya untuk kursus musik. Kalau motor dia suka motor, mungkin ada kursus balapan itu kan sekarang ada itu. Iya, kayak itulah pokoknya. Kalau dia suka main bola, mungkin diikutkan SSB. Jadi kita pandangannya itu ke sisi yang positifnya. Anak suka ini, apa sih yang baik dari ini kayak gitu. Nah, kita apresiasi, kita dukung, bukan kita ambil sisi negatifnya. Jadi kalau bawaannya itu nanti sisi negatif, anak itu juga berpikirnya juga negatif. Kenapa banyak orang yang berpikir negatif? Ya karena dari dulu kita yang sering yang diekspos apa itu yang negatif. Jadi kita pikirannya yang negatif. Coba kalau kita sering mengapresiasi hal-hal yang positif, mungkin kita juga akan memandang orang itu dari sisi positifnya dulu daripada sisi negatifnya. Saya menanggapi ini. Saya pernah belajar sosiologi hukum, di mana reward. Nah, ini bukan hanya dari nilai ataupun sebuah prestasi. Ucapan aja itu udah merupakan bagian daripada nilai reward. Kayak anak ini menang futsal atau anak ini disuruh terima kasih ya, kamu baik banget. Itu bagian ternyata memang iya. Saya lakuin itu apalagi kita yang berbudaya ketimuran ini kan memang culture kita gitu. Ya tong, makasih ya.
Itu udah seneng banget ya sama baba kita ya, suruh beli apa gitu. Ya memang harus seperti itu, emang dilakukan. Balik lagi yang tadi Ustadz bilang, apa namanya, butuh komunikasi yang baik, hubungan apa namanya, bisa apa dibilang, cara penyampaiannya itu jangan terlalu ini loh, jangan terlalu kaku gitu antara orang yang dewasa dengan, kadang memang survei gitu ya, anak kecil itu bukannya dibully di luar, tapi di lingkungan keluarganya juga sering mendapatkan seperti intimidasi gitu. Kayak gini, lu anak kecil, lu jangan terlalu tidur terlalu malam. Itu kan sebenarnya bentuk intimidasi. Ya kan? Sedangkan orang tuanya masih nonton gitu, nonton sinetron gitu kan. Anak nonton kartun sampai jam sekian itu dimarahin. Apalagi dunianya anak-anak kan memang untuk tumbuh dan kembangnya anak kan memang main. Nah tapi boleh lah kita ini apa, dari agama, dari psikologi anak, dari hukumnya kita kaitkan, itu memang yang dibutuhkan adalah kolaborasi antara orang dewasa dan anak agar psikisnya nggak terganggu mungkin ya. Kadang kena mental juga sih, apa namanya, kalau dibilang ya, ini memang bentuk intimidasi, bullying gitu kan. Kayak anak main di pinggir kali gitu kan, dia main sepak bola. Sebenarnya bukan kita salin anak, memang itu semua di luar kendali mereka, memang gak ada fasilitasnya. Nah itu balik lagi ke lingkungan dan orang tua. Kadang kan kita sempat, apaan sih lu main bola di pinggir ini, ujung-ujungnya tawuran ya. Yang namanya bocah kayak gitu kan dipanasin orang lewat gitu kan. Dan apalagi tingkat emosional yang mungkin di rumah punya pengalaman pahit di rumah atau gimana ya. Jadi di luar apa yang mereka pikirkan langsung jadi. Karena memang orang di wilayah tentunya yang tadi bilang menakutkan, jangan begini nanti penjara, jangan sholat nanti neraka. Memang itu semua bentuk daripada intimidasi. Kita pernah di posisi mereka. Bukannya saya terlalu ngebela anak-anak ya, saya nanganin kasus anak terutama pencabulan, itu kurangnya komunikasi sama orang tua. Beneran ini terjadi di kalangan, mohon maaf, di gereja maupun di lingkungan pondok pesantren. Dia itu kurang komunikasi sama orang tua. Dia sampai mau ngadu sama orang tua itu takut, padahal dia udah jadi korban gitu. Nah mungkin untuk tempat gitu ya buat pencerahan buat anak muda gitu, agar lebih bisa diajak diskus sama kita ini, sama orang yang dewasa ini, butuh yang namanya tadi komunikasi yang baik. Kita balik lagi deh, dari pada internal ke eksternal kita balikin lagi ya. Kan yang terpengaruh daripada kenakalan remaja itu kan tadi kita bahas internal dari dirinya sendiri, yang kedua tadi eksternal dari lingkungan keluarga, kurang pendekatan. Nah aspek lingkungan mungkin dari segi agama, mungkin kita pernah diajarin kalau main di lingkungan yang buruk akan mempengaruhi, pasti bakal ngelakuin hal buruk gitu. Ada nggak sih di zaman Rasulullah itu ketika kita baik gitu kan, bermain dengan kaum yang nggak baik juga, ini bakal mempengaruhi psikologi kita untuk sama circle-nya jadinya kan.
sama circle-nya yang jadi nggak baik juga gitu. Ada nggak sih tadi zaman Rasulullah gitu, apa namanya, untuk menghindari kalangan anak muda ini, apalagi gampang banget kan anak muda ini terpengaruh gitu, apalagi zaman makin berkembang gitu kan, kadang bener atau statile gitu kan, orang tua udah gembok nih buat nonton bioskop, apa namanya, layar tancap. Ya, orang layar tancapnya di rumah, nontonnya di handphone. Nih. Untuk kaum milenial sekarang nih, Ustaz, pandangan Ustaz gitu kan, ada nggak sih di zaman Rasulullah, ada nggak seperti itu gitu? Pandangan saya pribadi ya. Nah, untuk maksudnya tongkrongan zaman Rasul sih nggak bener gitu maksudnya. Iya, gitu. Nah, jujur pribadi saya emang belum ada apa namanya integritas untuk memahami gitu loh. Karena udah 1400 tahun yang lalu itu saya juga nggak paham. Mungkin hal ini mungkin bisa lebih jelas diterangin sama Gus Bah mungkin. Gus Bah lebih paham karena ya paham Quran gitu loh. Ya. Jadi saya nggak tahu karena juga saya belum pernah haji. Baik. Untuk di wilayah Ustadz lah, di pondok gitu kan. Kan gak semua santri baik. Ya. Ya kan? Ada aja itu. Saya juga pernah mondok kalong gitu kan. Ada aja. Ayo nonton dangdut. Kita ada hajatan ini. Nah, kalau di lingkungan Ustadz nih, ada gak sih yang mempengaruhi, terutama circle santri kan kadang, mohon maaf, ya namanya manusia pasti punya pemikiran yang berbeda dong tentunya. Nah, apalagi Ustadz ngeliat sendiri nih di lingkungan di sini nih, kalau nemu yang berat-berat gitu, kayak temenan sama orang pengajian, kadang kayak banget gitu, nggak seru gitu. Apaan sih? Ini waktunya malam minggu lagi kan, malam minggu, malam Sabtu, malamnya mereka gitu kan. Nah, Ustadz, untuk menghindari ini daripada circle yang nggak baik nih di lingkungan remaja, itu caranya bagaimana, Ustaz? Mungkin Ustaz punya pengalaman di pondok gitu kan, apalagi di pondok satu kamar berapa gitu kan, mandi berapa orang gini segala macam. Mungkin Ustaz pahit manisnya udah tahu lah pengalamannya. Apalagi di pondok ini yang kita dengar nih yang sekarang yang di publik gitu kan, adanya kasus-kasus pelecehan, peloncoan, itu sampai kejebolan gitu kan, pondok juga kan ngeri-ngeri sedap juga gitu. Nah, untuk mengantisipasi apa namanya, anak-anak nih biar nggak salah pergaulan gitu. Sebenarnya antara anak remaja yang di pondok ataupun yang nggak di pondok ya hampir sama sebenarnya. Sama ya. Iya. Cuman secara garis besar di pondok itu ya lebih kompleks, artinya lebih apa ya, lebih melek ke apa namanya, ke sosialnya di pondok itu. Karena kita sering kali nyebut pondok itu gambaran masyarakat kecil. Kita satu teman kamar macam-macam dengan wataknya masing-masing gitu. Ada yang wataknya yang aneh-aneh, ada yang nakal gitu kan, ada yang ya macam-macam lah gitu. Ini saya pribadi ya, yang dulu saya sama di pondok ya apa ya, kadang ya pernah nakal ya pernah gitu, tapi nakalnya masih normal wajar gitu, wajar lah, maksudnya nggak kayak yang sekarang saat ini terjadi gitu, enggak gitu. Jadi kiat-kiat saya waktu itu ya untuk menghindari hal seperti itu yang negatif-negatif gitu kan, ya pertama saya menengok apa ya, dari pesan-pesan orang tua juga sih sebenarnya ya, harus sering-sering mengingat pesan orang tua gitu. Orang tua harus sebagai, kita udah dipondokin gitu kan, kita udah dibiayain, disekolahin gitu kan, kita harus ngapain di sini, tujuan kita gitu. Itu sebenarnya gitu. Karena yang namanya remaja gitu ya, saya mikir secara pribadi nggak semuanya remaja tuh pikirannya sama gitu. Sama artinya ya lu harus kayak gua dong, harus kayak saya harus kayak diri gua gitu, yang ngerti maksudnya omongan orang tua kita ikutin, gini-gini harus ikutin gitu kan. Kadang ada orang anak-anak remaja yang seumuran saya juga masih pengen yang main-main gitu, masih ada gitu loh. Pernah nggak sih Zat jadi korban? Kalau korban sih nggak pernah, alhamdulillah. Kali disodok-sodok gitu, bukan dipukul gitu, nggak pernah. Apa pernah. Korban pencurian? Nggak pernah. Pencurian Kalau sabun. pencurian sabun sih mungkin hal lumrah ya gitu ya, hal lumrah gitu. Kalau sabun tuh anak-anak kadang kalau minjem di pondok ya, kita langsung ngomong ambil aja gitu anak-anak gitu.
Kalau saya kan orangnya gini loh, saya tuh kalau di pondok bodo amatan gitu. Gini. Maksudnya gini, sikap bodo amatan tuh terkadang penting gitu. Iya. Penting gitu. Maksudnya cuek aja gitu loh. Maksudnya tuh anak-anakmu pada ngapain ya cuek aja. Saya begitu di pondok. Anak-anak ada yang bader nih. Iya. Bodo amatan gitu. Gue cuek dengan kehidupan gue sendiri gitu loh. Cuek gitu maksudnya. Kadang di lemari saya buka aja gitu lemari. Jadi saya taruh situ apa di lemari. Saya buka aja udah. Ntar saya balik habis mandi hilang 2.000 3.000 goceng ya saya biarin. Dan saya nggak mempermasalahkan itu gitu loh. Yang penting saya orangnya cuek gitu. Dan fokus dengan hal-hal yang harus saya pikirin ke depannya gitu. Gitu. Jadi untuk menghindari hal seperti ya kudu cuek. Tapi pernah terpengaruh juga waktu mata pelajaran apa hadis ini apa kabur bolos. Kalau itu mata pelajaran pernah sih waktu di pondok itu ya. Yeah. Waktunya ngaji tuh saya kabur pernah. Terpengaruh tuh. Terpengaruh. Gara-gara zaman itu kan warnet tuh kan. Nah, kita jadi bikin skema nih buat dari pondok lu kalau keluar harus gini dulu nih ke pos ini. Ntar keamanan nih jam segini agak lewat nih gitu. Jadi kita bikin skema, bikin peta gitu kan. Bikin peta kecil gitu. Bikin skenario ya. Skenario buat sampai ke warnet. Gitu. Akhirnya setelah sampai di warnet gitu kan. Iya. Kok di otak timbul kejenuhan gitu. Gua kagak bener nih di sini nih gitu kan. Gak bener sini gua begitu kan. Akhirnya pas balik ya udah kayak orang insaf aja gitu. Kayak ada yang dorong lu gak bener begini gitu. Jadi kiat-kiat saya ya sekali jadi orang cuek dengan keadaan gitu. Cuek maksudnya cuek itu ya nggak melek dengan kebaikan, tetap cueknya tapi melek dengan hal-hal yang positif gitu. Sensitif lah ya. Sensitif gitu. Ada empati, simpatinya gitu ada gitu. Bisa sih begitu ya kalau misal untuk menghindari hal yang kayak gitu. Kudu cuek aja udah. Cuek aja bodo amatan gitu. Iya. Ya toh nanti kita pada masa kita cuek kok. Iya sih. Iya, sendiri kan? Ya. Sendiri. Iya. Makanya kan kalau kata di Quran kan man amilan sholihah paling nafsi. Surah Fusilat itu. Lu berbuat baik ya buat siapa? Buat diri lu sendiri. Benar sih. Nah, lu berbuat buruk ya sebaliknya buat diri lu sendiri kok. Dan Tuhan enggak pernah rugi itu. Nah, kita di sini dunia tujuan kita ngapain? Innal roji balik lagi gitu. Sebenarnya gitu doang. Ada nggak sih Ustaz apa punya pengalaman gitu ketika kita melakukan dosa yang boleh dibilang udah mau apa untuk refleksinya, ada nggak sih cara refleksi orang kan kadang beda. Kadang kalau saya nih istighfar gitu kan, kadang dengar apa lah itu langsung istilahnya dari langsung di kolbu gitu, langsung ya Allah kayak sholat ditinggal apa. Ada nggak sih Ustaz untuk penekanan seperti itu tuh ketika kita memang ibarat kereta ini keluar daripada jalur untuk sampai pendekatan kepada ya udah. Ini kan kadang-kadang kan ya namanya remaja gimana sih? Bablas aja gitu. Mungkin kita pernah ngelakuin dong. Ya kan? Udah dengar ayat-ayat gitu tapi tetap ngelakuin gitu bagaimana? Enggak, maksudnya itu kan tadi cara saya. Ya kan? Istighfar. Ada enggak sih Ustaz? Kan remaja kan yang namanya bermain sama teman-temannya sebayanya gitu kan. Kadang mencuri. Pernah nggak Ustaz yang ngelakuin hal yang sebesar itu, bagaimana cara lain aja tuh jangan mencuri. Pernah nggak? Tapi tetap ngelakuin hal buruk gitu. Enggak, lagi melakuin hal buruk gitu. Refleksi Ustaz biar nggak ngelakuin sampai niatnya udah ada nih. Kan kalau pelaku apa namanya pidana itu kan harus ada niat gitu. Harus terbukti dong niat. Nah, Ustaz mau ngelakuin nih. Hal yang bikin Ustaz nih nggak mau sampai ngelakuin itu dengan cara apa Ustaz? Oh gitu maksudnya. Iya. Ya. Jadi gini, setiap orang kan punya bentuk meditasi masing-masing kan. Ya, refleksi. Artinya, refleksi masing-masing kan. Ada yang bertapa lah gitu kan. Ada yang dia itu main bola gitu kan. Ya. Dengan hobinya masing-masing gitu kan. Ya. Tapi ya bener gini, ketika saya pengen ngelakuin dosa nih misal gitu kan. Ya. Makanya kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu kan konsepnya gini, masalah tentang konsep relativitas dosa gitu kan.
Dosa itu bakal ditulis ketika kita ngelakuin. Hmm. Kalau kita masih niat, gue pengen pengen minum bir gitu kan, tapi belum ngelakuin, dia belum catat dosa. Iya. Tapi ketika dia orang itu, gue pengen sholat duha gitu, tapi dia ngelakuin, tetap ditulis. Sekarang dia niat baik, dapat 1. Ketika dia ngelakuin dapat 2. Tapi kalau berbuat dosa kita niatnya udah ngelakuin, tapi belum ditulis, niatnya doang gitu. Nah ketika saya udah begitu, ya saya apanya? Saya bukan istighfar. Apa itu? Bukan Allah, bukan. Ya kesibukan masing-masing, kesibukan aja gitu. Iya. Saya kan kadang nulis syair gitu kan, nulis aja, nulis syair. Padahal pernah kan kayak, wah lagi gondok nih sama orang kan, kesel apa, biar sampai nggak terjadi gitu. Perbuatan dosa itu kayak mukul orang. Iya. Ustaz kan punya cara. Iya, kalau saya pribadi dengan cara menulis gitu. Ketika saya gondok sama orang gitu, saya buat syair. Karena apa? Energi negatif saya rubah jadi positif, jadi karya syair kok. Gitu. Misal kita pengen gebugin orang, main aja gua tendangin aja pintu, ngapain kayak gitu? Tendangin bola aja. Berarti kalau benang merahnya nih, apa namanya, Mas, benang merah dari apa yang kita obrolin dari tadi kan, dari bahas internal sampai eksternal di lingkungan, yang sampai yang terakhir itu pengaruh lingkungan. Kalau pendapat Mas nih, menjadi orang baik itu apa sih? Oke, nah ini menurut pandangan pribadi ya. Kayaknya berat banget gitu mau jadi orang baik. Kalau saya sih lebih menjadi orang baik itu tadi seperti apa yang sebenarnya sudah disinggung juga sama Bang Sultani, bahwa kalau kamu nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, paling tidak kamu tidak menyakiti. Kalau prinsip saya dari dulu itu, kalau saya mau nakal, saya nakal untuk diri saya sendiri, bukan nakal untuk orang lain. Biar nggak merugikan orang lain gitu. Ya, yang penting mungkin saya tidak dianggap baik oleh mereka, tapi yang penting buat saya adalah saya tidak menyakiti hatimu, saya tidak menyakiti perasaanmu, saya tidak membuatmu terjerumus ke dalam hal yang mungkin itu sekiranya akan berdampak buruk seperti itu. Itu menurut itu adalah orang baik menurut saya. Jadi orang baik bagi saya adalah Simpel ya. Iya, yang penting kamu tidak menyakiti perasaan, nggak menyakiti fisik, nggak menyakiti apapun, dan kamu tidak mencontohkan sesuatu yang akan berakibat buruk apabila dilihat orang lain. Jadi kalau saya mau berbuat buruk, paling tidak ya saya tidak, yang penting itu dampaknya saya harus bisa, harus saya pastikan itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Karena apa? Kita semua itu pada akhirnya kan tadi, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, kamu berbuat buruk ya akan kembali pada dirimu sendiri gitu. Nah itu prinsip menurut saya juga salah satu prinsip yang harus ditekankan. Saya pernah ngobrol sama pendaki senior waktu ke Semeru itu. Boleh berani, boleh punya sifat berani, tapi satu, sisain rasa takut. Dulu namanya Om Binilong. Kan kita naik ke puncaknya kan, dari batas vegetasi ke puncak kan Arthopodo ke Jonggreang Saloko Semeru. Terus rasa takutnya itu apa? Kalau kita takut ya kita gak usah naik dong. Bukan. Jadi sisa rasa takut itu antisipasi lu biar gak celaka. Kenapa? Di atas pasir yang menurut kita keras untuk diinjak, itu bakal menjerumuskan lo ke jurang. Karena suatu waktu itu akan pecah. Bener juga sih. Kalau kita aplikasikan dalam hidup ya, boleh enjoy aja lo lakuin sesuatu, silakan. Tapi sisain rasa takut. Takut apa? Ya ujung-ujungnya apa sih? Ujung dari kehidupan kan kematian. Ya kan? Kematian. Kalau mati,
cacat seumur hidup. Itu yang saya tanggapin dari seorang pendaki. Apa namanya, boleh berani melangkah gitu, tapi sisain rasa takut. Itu sampai sekarang saya aplikasiin di dalam hidup saya. Dalam arti gini loh, jangan terlalu banget berani ngambil resiko. Ya mungkin kalau di yang apa Mas bilang, ya otak kita udah penuh gitu ya. Tapi masih ada anak-anak. Kadang masih suka ngeyel gitu kan. Udah tahu itu resikonya ada tapi masih aja. Sekarang bisnis gimana sih? Secara matematika nggak dapet nih, ya kan? Mungkin beda lagi lah kalau kita ibaratnya ngomongin batin atau gimana, pendekatan proses kita makrifat lah sama Allah, ya kan? Nah, boleh ngomong kayak gitu. Memang pada kalau saya denger gitu kan, yang Al-Hikam itu saya pernah dengar itu apa, kita udah ditakdirkan Allah ini di asbab, ya udah kerja nih, gitu kan, kerja dengan cara apa ya, kerja nyari rezeki ya dengan kerja. Ya sama apa namanya, kalau Allah udah ingin ke wilayah tajrid ya udah, tanpa dia harus cari rezeki juga, emang Allah udah cukupin kehidupan dia gitu kan. Kalau kita kan beda, kita taruhnya di makomnya di asbab nih, lu harus kerja buat dapetin itu. Hukum kausalitas ya, sebab Iya, akibat lah. kausalitas. Nah, kadang memang di tengah lingkungan gitu kan, takut, ya kan, kayak orang tua inginin anak gitu kan, takut terus nyekolahin anak duitnya gitu. Ya memang kalau secara apa namanya, secara pandangan manusia ya memang gak dapet hitung-hitungannya, kayak kita dagang gini kan, itu matematika nggak dapet deh pokoknya, nggak ada untung. Sama kayak dia miara anak gitu kan, nggak dari segi ilmu nih anaknya bego gitu kan, udah ngejas loh orang tua nih nganin anak bego tolol, ini nggak bakal bisa berkembang nih ke depan. Makanya udah percuma buang-buang duit, nggak apa, ada kan orang tua kayak gitu, udah buang-buang duit itu, apa namanya, gak usah di sekolahin, bader banget apa namanya, sering bolos sekolah. Nah kalau pandangan Ustadz nih, yang punya orang tua kayak gitu tuh, kayak gimana Ustadz? Apa namanya, karena ada anak yang tadi proses intimidasi terhadap anak kan banyak gitu, kayak aduh percuma deh lu gue sekolahin ya, masih bolos, tawuran, ini segala macam. Kalau pandangan Ustadz gimana nih? Ngeliat apa, kita kayak baca buku Ustadz, jangan baca tulisannya. Dulu dosen saya ngomong, jangan baca tulisannya, tapi lu jadi tuh isinya. Tuh, selalu bilang kayak gitu. Nah, kalau Ustadz berada di posisi anak, apa nih pandangan Ustadz ke orang tua nih yang seperti ini nih? Ada nih. Mungkin anak-anak di sini tahu nih orang tua yang kayak gini nih. Mungkin nggak bisa menyampaikan aja, takut nggak makan gitu kan, dibikin nggak makan dia, keluar dari kakak gitu. Ini ada suatu pengalaman, anak salah dikit, melihat orang tua setiap hari ngerokok kan, buang puntung rokok anak, masih SD, ketahuan dihajar kan namanya. Otakku di mana gini. Ya boleh dibilang apa yang dilakuin, apa yang dilihat sama anak kan pasti bakal ditiru. Mungkin dari Ustadz tahu nih, apa namanya, ketika posisi Ustadz jadi anak, memandang orang tua yang boleh dibilang ya, pasti masih ada Ustadz, orang Betawi itu masih ada tuh. Ya. Pasti masih ada. Boleh kita di sini kita sampaikan biar
mata batin orang tua ini terbuka gitu. Kita kupas. Gimana, Seth? Buat saya pribadi ya. Memang budaya kayak gitu yang udah mengakar. Kolot. Nggak cuma di Betawi doang sih, orang zaman dulu kayak gitu. Dan ini ya sebelumnya saya minta maaf. Ini bukannya kita mentuakan orang-orang tua, bukan ngajarin orang tua. Gitu. Tapi rata-rata orang yang bader sekolahnya kelihatan orang-orang yang sukses sekarang. Nah, boleh nih sampai nih buat orang tua yang masih keras sama anaknya. Saya pribadi ya, secara kekerasan fisik sih kayak nggak pernah gitu ya. Dari secara omongan-omongan ya, mental, kenanya ke mental. Ya bahkan dari cara omongan langsung ke hati kenanya gitu. Dan hati bisa mempengaruhi keadaan kita gitu. Bisa, ya kan? Mood kita jadi berubah gitu. Ya, sebenarnya bagi saya sendiri ya, emang udah sikap-sikap orang tua kayak gitu udah menjamur, udah mengakar di orang-orang Betawi kayak gitu, gitu. Dan bagi saya itu ya, buat saya satu hal yang apa ya, yang kita pengen rubah, cuman sulit, gitu loh, sulit. Masalahnya gini, ketika kita ngomong jangan begitu ngapa, orang tua gitu banget sih, gitu. Kita ngomong, lu ngerti apaan, lu masih kecil, lu ngerti apaan lu, gitu, orang tua, gitu. Itu kayak gitu modelnya. Jangan begini gitu. Sebenarnya saya pribadi nih ya, saya nggak serak kayak gitu. Berarti satu garis. Itu nggak serak sebenarnya gitu, ya kan? Terlebih kan sekarang kita udah zaman teknologi, kita bisa belajar dari hal-hal lain gitu kan. Dan perkembangan ilmu itu pesat gitu loh. Ilmu itu nggak statis sih, Pak, dinamis loh. Dinamis. Ya, selalu bergerak terus gitu. Lah mau nggak mau kita harus ikut pergerakan itu gitu loh. Nah, sedangkan orang-orang tua kita ya itu kita tertuju pada omong-omong zaman dulu kudu begini gitu. Harus begini ya A gitu. Kayak jadi anak beban banget. Iya gitu loh. Sebenarnya gitu. Jadi kayak ada sikap tertekan gitu loh. Ya. Terlebih mungkin di luar sana ada yang bukan tertekan doang ya. Jadi kayak ya tadi bener. Lu jadi anak beban banget sih lu gitu. Kalau bahasa kasar lu ngabisin banda doang lu. Gitu. Ngabisin pendaringan gitu. Iya, gitu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kesannya gimana ya? Tuh anak jadinya moodnya kagak enak gitu kan. Terus ntar tuh orang tuanya juga jadi jadi marah-marah mulu gitu kan. Sebenarnya balik lagi sih komunikasi sebenarnya. Harmonis sih. Harmonis sebenarnya. Orang Betawi tuh ngerti kewat gak sih kewat? Apa tuh? Kayak kalau ngomong sebenarnya nyampainya halus, baik, cuma penyampaiannya tuh kagak enak. Nyablak belak-belakan gitu. Benar dengan sindiran gitu. Iya, sindiran gitu kan emang kagak enak gitu loh. Mungkin kalau misal orang-orang yang di luar keluarga yang religius kan biasa, tapi kan religius dikit-dikit bawanya ayat Quran. Loh, kita ini Islam, masa kita mau tabrakin sama Quran? Mana berani saya. Kenapa harus ditabrakan dengan Al-Quran? Kenapa nggak harus disatuin dengan Quran cara dakwahnya kayak gitu, cara ngomongin anaknya gitu loh, maksud saya. Itu. Sampai sekarang juga ya itu keluhan saya seperti itu sebenarnya gitu. Dari Mas nih, secara psikologi, dampak dari bullying, intimidasi orang tua, terganggu nggak sih mental anak itu? Berdasarkan apa yang saya pelajari itu sebenarnya anak yang membuli sebenarnya kamu nggak bakal dibully kalau kamu nggak ngebully. Jadi sebenarnya itu kayak lingkaran setan itu jadi. Berdasarkan penelitian lah istilahnya dulu saya belajar tentang bullying atau kalau bahasa Indonesia itu perundungan. Itu memang sebagian besar anak-anak itu yang nakal, istilahnya yang sering mukul, sering agresif atau sering berkata kasar. Itu sebenarnya itu yaitu apa yang benar apa yang Mas tadi sampaikan bahwa memang di rumahnya itu memang dia sering mendapatkan intimidasi. Jadi ketika dia mendapatkan intimidasi, dia belajar nih. Untuk menghakimi orang lain. Iya juga. Jadi kalau saya ini di rumah nggak bisa mengintimidasi juga karena saya takut sama orang tua. Akhirnya dia melampiaskannya di luar. Yang lebih lemah dari dia. Iya, yang lebih lemah. Baik.
Karena ya kita kan sebagai anak kan pasti juga merasa kalau kita itu lebih lemah juga daripada orang tua. Maksudnya orang tua dari segi fisik aja misalnya Iya, anak itu kan kalau kecil. ya anak-anak SD itu biasanya yang apa namanya, kalau saya dulu, kalau pengalaman saya itu Pak melihat orang kalau mau berantem itu dari segi fisiknya. Kalau dia agak gemuk gitu, saya nggak berani berantem sama dia. Tapi kalau dia agak kecil gitu, saya berani. Karena apa? Ya itu mungkin itu dari sisi kehidupan saya di keluarga di rumah itu mungkin ada hal semacam itu. Jadi kayak kita yang nggak berani, yang lemah, yang apalah, yang kurang itu selalu tertinggal seperti mungkin. Baik, kita closing statement nih dari obrolan kita kali ini. Mungkin ada gak closing statement yang disampaikan nama dari Mas dan Ustaz? Ya, silakan. Kalau saya menyangkut dengan budaya sindiran tadi, kalau dari sisi psikologi berdasarkan apa yang saya pahami itu